penilaian kinerjanya, dan lain-lain, itu HRD menjadi partner idealnya ya. Jadi memberi saran apa yang perlu disiapkan untuk meningkatkan super tim dari tim perusahaan. Saya tidak terlalu ke teori, tapi teori yang mungkin mendekati dengan apa yang sudah kita lakukan adalah dari Ulrich Vorröhl model. Jadi HRD kalau dulu awal-awal pemilik perusahaan itu melakukan juga HRD, melakukan sendiri. Kalau Bapak Ibu di perusahaan sudah memiliki HRD, maka perlu melakukan fungsi yang pertama yaitu sebagai strategic partner, yaitu merencanakan human resource, kebutuhan. Misalkan kebutuhan dari jumlah karyawan, kebutuhan skillnya, kebutuhan jenjang karirnya, penilaian kinerjanya, dan lain-lain. Itu HRD menjadi partner idealnya ya. Jadi memberi saran apa yang perlu disiapkan untuk meningkatkan super tim dari tim perusahaan kita. Yang kedua, meningkatkan culture dan image. Jadi mau seperti apa budaya yang ditanamkan oleh pemilik. Kalau perusahaan keluarga seperti kami biasanya adalah budaya kekeluargaan, budaya yang keterbukaan, kemudian mungkin kita masih memegang tradisional atau konvensional, tidak perlu malu. Itu yang kita tanamkan kepada tim, dan kita harap semua tim menunjukkan budaya itu kepada membawa jati diri tersebut termasuk ke pelayanan terhadap konsumen. Yang bawah, administrasi. Jadi secara umum HRD melakukan administrasi kompensasi, tunjangan maupun benefit terhadap tim kita, dan ada information system. Jadi kita mulai awal dari struktur organisasi, job desk-nya apa, kemudian berapa jumlah karyawan yang kontrak, yang tetap, pendidikannya, kemudian sertifikasinya, termasuk absensi, cuti, lembur, itu banyak tugas HRD yang terjebak di situ. Padahal di samping itu masih ada compliance, bagaimana karyawan mengikuti SOP, ketentuan sudah ditentukan oleh pemilik perusahaan secara tertulis yang kita deliver ke tim untuk dilaksanakan. Jika mau meningkat lagi, maka HRD perlu memikirkan sebagai change agent, yaitu melakukan perubahan mulai dari penataan reorganisasi. Di situ ada job analysis, mengatur beban kerja, pembagian fungsi, kemudian menata ulang organizational design, struktur organisasi yang disesuaikan. Organisasi saya belajar juga dari Connectpedia, dari webinar-webinar yang umum, bahwa struktur organisasi jika kita memiliki staf 10 akan berbeda dengan 100, bila berbeda lagi dengan semakin banyak jumlah staf kita. Termasuk dengan seperti sekarang menggunakan Zoom sudah mudah, kita bisa menggunakan matrix, ada yang 3 dimensi, macam-macam organizational struktur yang bisa kita kembangkan. Performance measurement ini untuk menilai dan memotivasi karyawan. Bapak Ibu insya Allah sudah tahu. Enablement, bagaimana meningkatkan partisipasi, bagaimana masing-masing karyawan tersebut menjadi leader, bukan hanya karyawan yang jalan jika diperintah, kalau nggak diperintah ya sudah dia menunggu. Tapi kalau enablement, bagaimana masing-masing karyawan itu menjadi leader sehingga bisa mendorong timnya untuk inisiatif, kreatif, inovasi, apa yang perlu kita lakukan di masa pandemi seperti 2020-2021. Dan yang lebih tinggi adalah mungkin yang paling tinggi employee champion, yaitu bagaimana hubungan dengan karyawan, hubungan antar karyawan tidak terkotak-kotak. Saya di accounting, ya saya tidak mau tahu urusan
marketing, saya nggak mau tahu urusan bagian produksi. Tapi kalau HRD bisa mengcombine itu semua menjadi tim kompak, menjadi super tim, itu akan sangat baik. Labor relations, hubungan antara karyawan dengan perusahaan, contohnya misalkan tentang tadi kasbon, kalau Mas Greg menyampaikan cuti, kemudian lembur, perhitungan yang selisih, itu menjadi beban dari HRD. Safety workers compensation tentang APD, tentang SOP, K3S, diversity and equal opportunity, ini ke jenjang karir. Jadi mulai membentuk bagaimana karyawan bisa termotivasi, lebih kinerja lebih baik, karena ada jenjang karir, ada lowongan pekerjaan yang misalkan membuat proyek baru, maka dari internal juga bisa naik, dari eksternal juga bisa mengajukan